Berikut ini rancangan aksi nyata dari saya, Mindy Gustimelia. Sebelumnya, latar belakang dari aksi nyata yang saya lakukan yaitu murid tidak suka peraturan yang sifatnya memaksa atau mengikat. Karena selama ini mereka setiap melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Maka daripada itu, saya akan menunjukkan kepada siswa bahwa budaya positif ini adalah sesuatu hal yang sangat dapat diterima siswa. Selanjutnya, tujuan aksi nyata ini yang pertama dapat menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah mereka buat dengan bertanggung jawab bersama. Adapun lini masa dari tindakan ini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan kepentingan penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru tentang aksi nyata yang akan saya lakukan di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk mendiseminasikan pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas dan siswa untuk membuat keyakinan kelas masing-masing dari siswa kelas 1 sampai kelas 6. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid, agar tindakan yang telah disusun rapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana juga harus dapat menumbuhkan budaya positif ini harus mendukung di sekolah. Yang ketiga, adanya dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah agar ada keseimbangan budaya positif yang mereka terapkan di rumah dan di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat mengikuti seminar aksi nyata sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 7. Saya Mindy Gustimelia. Di sini saya hanya memaparkan, ingin berbagi cerita, ingin berbagi materi yang sudah saya dapat selama ikut CGP pada modul 1 ini, yaitu tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Baik, di dalam budaya positif ini adalah sesuatu hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, namun itu hanya saat ini hanya ingin kita kembangkan
kita berikan inovasi agar budaya positif ini masih bertahan sampai hari ini. Karena budaya positif ini kaitannya erat dengan sopan santun dan etika yang dilakukan murid. Karena seperti yang kita ketahui bahwa saat ini etika sopan santun yang dimiliki murid kita sudah sangat jauh berbeda. Maka daripada itu kami program Guru Penggerak ini ingin sekali memantapkan kembali, mengingatkan kembali tentang adanya penerapan budaya positif di sekolah. Aksi nyata ini sebenarnya hanya pengembangan dari materi yang sudah ada. Baik, lanjut Kavina. Dengan begitu, guru penggerak di sini bukanlah sebagai patokan, bukanlah sebagai yang mantap ilmu tentang budaya positif, namun di sini kita berbagi bersama, saling membantu, mohon rekan kerjasama kita bersama untuk meningkatkan budaya positif ini di sekolah. Karena sesungguhnya program pemerintah saat ini, Kurikulum Merdeka, ingin membelajarkan pembelajaran murid menjadi pembelajaran sepanjang hayat, sehingga mereka dapat mengaplikasikan materi dari lingkungan yang sudah ada. Yang pertama yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang saat ini marak digemburkan untuk meningkatkan. Yang pertama, siswa itu harus beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sehingga pembelajaran di kelas dapat menjadikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Seperti yang kita ketahui, di dalam materi budaya positif ini juga ada motivasi perilaku manusia. Sesungguhnya manusia termotivasi menurut Diane Gosen, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini adalah 3 hal yang sedikit berbeda. Namun ada beberapa hal. Yang pertama kita nilai dari hukuman. Hukuman itu biasanya adalah sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan sanksi itu sesuatu yang harus terjadi akibat dari perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya restitusi itu adalah pilihannya. Nah, di sini dalam ketiga hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini yang seharusnya kita terapkan di sekolah yaitu adalah restitusi. Adanya pilihan dari siswa kita, mengapa yang mereka lakukan itu apa yang seharusnya mereka inginkan. Selanjutnya, nah, di dalam budaya positif ini kita juga adanya membentuk keyakinan kelas agar permasalahan hukuman restitusi itu tidak terjadi, adanya keyakinan kelas yang dipercayai bersama sehingga mereka patuh pada yang mereka yakini bersama. Ini bersifat musyawarah, akan kita kembangkan di kelas. Jadi keyakinan ini memang harus mereka terapkan sesama mereka dan mereka harus saling mengingatkan. Begitu juga sanksi yang mereka dapatkan harus kita ambil dari apa yang siswa kita inginkan, bukan berarti sesuatu yang mengancam bagi diri mereka. Selanjutnya, nah, sesungguhnya yang harus kita ketahui, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, termasuk siswa yang kita ajar. Mereka yang pertama memiliki kebutuhan dasar untuk dapat bertahan hidup. Di sini apabila mereka bertahan hidup, ada orang melakukan kesalahan, di saat mereka makan diganggu, otomatis ini akan terjadinya penyimpangan yang dilakukan dalam diri mereka. Selanjutnya mereka butuh akan kesenangan, butuh akan cinta dan kasih sayang, butuh akan penguasaan, butuh akan kebebasan di dalam belajar ini, sehingga tidak adanya rasa unsur mereka saling terikat, terancam, atau merasa terikat akan peraturan yang ada di sekolah kita.
Selanjutnya ada 5 posisi kontrol yang harus dilakukan guru agar semua hukuman, keyakinan kelas, restitusi, hukuman itu dapat mereka terapkan. Yang pertama guru adalah posisi penghukum. Di sini seorang guru penghukum bisa biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Namun ini tidak bisa diberlakukan lagi karena telah banyaknya melakukan pelanggaran terhadap undang-undang atau HAM kepada siswa. Yang kedua, adanya posisi kontrol, seorang guru meyakini membuat orang merasa bersalah. Di sini, pada posisi ini, guru biasanya akan bersuara lebih lembut. Namun, di dalam bersuara lebih lembut, namun siswa merasa sedikit terancam atau sedikit terganggu akan pernyataan yang dilakukan guru. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau melalui bercerita, dipanggil mereka. Yang keempat, yaitu posisi monitor atau pemantau. Di sini guru di saat murid melakukan kesalahan, guru hanya mengawasi, melihat, dan memperhatikan. Namun apabila terjadi sesuatu hal yang lebih menyimpang, baru di sini guru turun untuk menangani masalah yang dihadapi siswa. Yang kelima, manajer. Posisi yang kelima ini adalah posisi terbaik yang harus dilakukan guru agar terwujudnya pendidikan yang berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga pembelajaran sepanjang hayat itu dapat mereka terapkan. Yang mana pada posisi manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Di sini, dari posisi kontrol ini, lanjut Kak Bina, ada yang namanya segitiga restitusi. Misalnya, seorang murid melakukan terlambat datang ke sekolah. Seorang guru harus menjadi posisi kontrol manajer, memanggil mereka dengan melakukan segitiga restitusi atau 3 langkah dengan cara berdiskusi bersama murid. Namun, sebelum segitiga restitusi ini diwujudkan, harus adanya keyakinan kelas. Jadi apabila mereka telah meyakini ada suatu keyakinan kelas, namun membuat kesalahan, maka guru wajib bertindak menjadi posisi kontrol sebagai segitiga restitusi, yaitu yang pertama, guru harus menanyakan keyakinan yang mana yang telah mereka langgar. Karena sebelumnya dari awal semester ataupun pada awal peserta didik kita sekolah harus adanya keyakinan kelas ini dulu. Nah, lanjut ke final. Nah, sekian dari penerapan aksi nyata budaya positif ini. Di sini saya hanya menyampaikan, hanya memaparkan dan mohon kerjasama Bapak Ibu semua agar terwujudnya budaya positif, sehingga yang diprogramkan oleh pemerintah saat ini mengenai pembelajaran yang berpihak pada murid itu dapat terwujud. Karena pada dasarnya dalam hal negatif, guru biasanya melakukan hukuman setiap kesalahan siswa. Sehingga adanya pernyataan bagi siswa dia mereka merasa takut, mereka merasa tidak aman dalam lingkungan sekolah mereka. Padahal itu hanyalah sebagai untuk memberikan efek jera, namun itu adalah sebuah kesalahan yang sudah dilakukan oleh guru. Namun dalam hal ini saya hanya menyampaikan agar setiap permasalahan yang dilakukan oleh murid bisa dilakukan dengan segitiga restitusi, sehingga adanya upaya manajer. Di sini guru sebagai manajer membantu siswa untuk bagaimana mereka dapat merasa aman, merasa tenang, atau bahasa lainnya mereka dapat curhat dengan gurunya, sehingga pendidikan yang berpihak pada murid ini dapat terwujud. Mungkin sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita belajar pagi ini, kita menyanyi I say goodbye. Oh, goodbye kan masih pagi. Good morning. Bagus. Coba 1, 2, 3. Are you happy? Nah, pagi ini kita akan membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Membuat apa? Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Siapa ya? Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa nih? Bawa minum. Apa lagi? Jangan buang sampah, bagus jangan. Dan boleh makan di kelas. Boleh tidur di kelas. Tidur di mana? Tidur di mana? Nggak boleh ngikut. Nah, ini apa lagi? Nggak boleh makan. Nggak boleh di kelas. Lagi. Main-main nggak boleh karena kita di sekolah belajar. Nah, keyakinan kelas harus ditaati oleh semua siswa. Nggak boleh, kalau yang melanggar gimana nanti? Yang melanggar gimana? Harus kita ingatkan kepada teman. Kalau seandainya ada teman untuk tidur, bangunkan dia. Kalau kita ada keyakinan kelas. Sekarang anak ibu silahkan tulis keyakinan kelas di dalam satu lembar ini. Mau menulis? Mau menulis, coba angkat tangan dulu. Wah, bagus. Nah, ini ada lemnya ya. Silakan kamu tulis di sana. Apa yang kita tulis tadi? Iya, pakai pensil. Iya, buat di sini. Buat di depannya, ayo. Penting ya yang ada lipat-lipat tangan. Pensilnya mana? Ayo, keluarkan. Coba angkat pensilnya. Ada buat pensil. Oh, ada. Bagus. Silakan. Kok di dalam topi kita mau menulis. Ya. Ya, silakan anak ibu. Nah, yang perempuan warna pink ya. Silakan anak ibu tulis di depan. Lemnya ini untuk kita tempel dinding. Di belakang lemnya ini bisa ditulis ya. Lemnya ini nanti kita tempelkan ke dinding. Nah, kayak gini nanti. Nah, ini lagi ya. Ini lagi ya. Masih banyak lagi ya Allah. Iya, ada tidak dikasih. Saya membuat semuanya ya. Ayo, silakan menulis.
Dan sudah selesai semuanya. Coba angkat yang kelas sudah dibuatnya yuk. Coba angkat Rara, mana punya murah. Ayo angkat. Mana lagi? Siti Aisyah coba angkat nak. Ya, coba angkat. Ki, coba angkat Rizky. Coba angkat lagi. Udah. Sekarang kita akan tempelkan di sini. Tulis dulu apa kita buat hari ini. Apa kita buat? Apa tadi yang kita buat itu adalah namanya Keyanginan. Apa namanya tadi? Ya, ibu tulis dulu ya. Keyakinan. Nah, sekarang silakan anak ibu nempel satu persatu. Siapa dulu yang mau pertama? Ayo, Devani dulu ya, tempel sini Devani. Nah, tempel rapi. Mana lagi ya? Gio, ayo Gio. Tempel rapi sini, ya. Ayo, siapa lagi? Sel, tempel sel. Kasih dikit ya, biar kuat nanti lepas dia lagi. Ya, apa? Ayo, siapa lagi boleh? Kita gantian ya, harus tertib. Ayo. Ya, siapa lagi? Rohimah. Silakan tampil di sini. Ya. Oh, belum jatuh nanti saya. Apa lagi? Soraya. Empat. Ayo. Naik kursi saya. Ya, itu besar. Ya, Razia. Rendo. Rara. Ya, Fadil. Akbar ya. Ayo, Bang. Akbar. Ayo, Abdel. Siapa kuat ya? Siapa kuat ya? Abdel. Ayo, cepat. Afra Fatal. Ayo, cepat. Jatuh ya. Jatuh jelas. Ada lagi. Askar. Raifa, ya. Enggak ada kan? Raisa ya. Raifa. Alifa. Nah, ada lagi. Siapa lagi? Nazura. Eja. Ya, Nazura. Siti Aisyah Delvi. Ya. Ayo. Nah, jangan sampai nempel punya orang, jangan sampai ditutup ya, Kak, ya. Siapa lagi belum? Sudah semuanya? Yuk, mari kita lihat ini keyakinan kelasnya Ibu bacakan. Yang siapa yang bisa membacakan di depan dulu bisa. Ayo, ini apa nih? Parah. Nah, yang pertama fokus belajar. Setuju semuanya? Setuju? Nah, berarti bisa ambil
Tidak boleh duduk. Ya, bagus. Tidak boleh tidur. Setuju semuanya itu? Nah, kalau sudah setuju, berarti anak ibu harus menjalankan keyakinan ke. Nah, coba tanamkan dalam diri kita untuk selalu mengingatkan keyakinan kelas dan kita coba praktekkan bersama-sama. Nah, silakan anak ibu duduk kembali dengan rapi. Kita lanjutkan belajar karena kita sudah punya keyakinan kelas. Kita bisa belajar, jadi kita harus fokus belajar. Nanti kita fokus belajar, nggak ada yang main-main ya. Setuju? Ya, bagus. Silakan kita belajar lagi.
Selamat pagi semuanya. Diam lah, woi. Tidak ada juga.
kelas 1 sampai kelas 6 langsung ke dalam kelas. Dan khusus kelas 1 ini memang didatangkan bersama orang tua untuk mengetahui dan sampai ada pertanyaan lain yang timbul dari orang tua. Yang pertama, anak kita di kelas 1 ini menggunakan kurikulum baru yang namanya kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka ini, anak diajarkan untuk naik topik belajar Pancasila namanya. Jadi anak kita harus mandiri, bertanggung jawab, berkolaborasi, lebih kepada etika sikap anak kita di rumah maupun di sekolah. Jadi dari kurikulum merdeka ini tidak adanya sistem parentingan. Nah, jadi nanti jangan menuntut Bapak Ibu anak orang yang baru, tidak. Untuk kurikulum merdeka ini, anak yang sudah mau sekolah, mau belajar, mau membaca dan mau menulis, tidak anak yang baru. Mereka tidak menuntut anak kita jadi juara 1, 2, 3, tidak. Karena di sana nanti rusak mental anak kita. Nanti takutnya dibanding-bandingkan. Kalau orang tua pasti anak-anaknya yang terbaik, pasti. Jadi jangan sampai mungkin anak sampai bermain, anak pada rendah nilainya karena sistem parentingan yang kawannya tuh hebat, bapaknya hebat dan awalnya ini nanti orang tua tuh hebat, memperlakukan anak indah elok semua di rumah lah kami bayar, lah kami berang, kami itu kan semua sedangkan kurikulum baru kurikulum ini mengajarkan bisa anak kita bersosialisasi dengan teman-temannya, orang tuanya. Makanya kami ingatkan dari awal, 1 bulan pertama boleh diantar oleh orang tua. Karena memang diajarkan anak-anak. Karena jadi untuk jangan awak bukan masalah itu. Anak kita ini masuk ke dalam lingkungan sekolah. Untuk walaupun satu orang dia pun tidak bisa ikut. Biarkan mereka berkembang di lingkungan. Karena awak punya potensi. Mungkin kalau di ranking anak aku paling menyadari mungkin anak aku paling tidak bisa menulis barang malek, membuat pemalek. Cuma barangkali potensi mereka tuh mau tawuran. Sosialnya mungkin kalau gak kawan tuh murah sih dapat kawan. Itu merupakan salah satu kompetensi yang gak akan sama anak kita dengan anak orang lain. Makanya sistem pendidikan dari awal memang kami kurikulum merdeka ini mewanti-wanti tidak adanya sistem parentingan. Nilai yang tertera dalam rapor nanti itu adalah capaian yang baru mampu dicapai oleh anak kita. Bukan berarti kawan itu tinggi, anak itu berarti sampai di sana bukan untuk mereka berkompetensi dengan temannya. Biarkan temannya mungkin lebih tinggi, berarti sudah sejauh itu mereka mampu. Nah, berarti itu adalah tugas kolaborasi orang tua dengan guru untuk membantu menyemangati anak kita belajar datang ke sekolah. Nah, betul banyak kejadian sistem parentingan ini membuat anak itu malas di sekolah lain. Ini amal memaksa juara, padahal tidak mampu, tidak sanggup. Mungkin di rumah bapak ibu merasa anak aku paling hebat. Mungkin di sekolah lain, anak kita, anak bersama orang tua dengan lingkungan sekolah mereka akan tumbuh dengan berbeda. Kenapa begitu? Di rumah mungkin mereka merasa awak itu ditekan oleh orang tua. Pagi jam 9. Membuat tidur siang. Sedangkan mereka di sekolah bermain dan kebebasan. Nanti jangan datang aja nih semangat, datang ke sekolah, menulis, itu hebat kelas 1. Dulu kalau zaman awak dulu tuh gini-gini, tidak bisa sama. Perkembangan zaman dengan perkembangan kurikulum tidak akan sama. Jadi pokoknya Bapak Ibu aduh mau aku bagi ibu betul gambaran tidak ada lagi. Nah, jadi di bawah ya sekarang tidak ada sistem parentingan. Semua anak ibu 26 juara semuanya.
nangis Mungkin sampai di situ masa baru. Karena setiap anak punya perkembangan dan tidak sama. Kenapa itu? Nah, selanjutnya hari ini ada pembagian rapor kembali ke sekolah tanggal 2 Januari. Seperti biasa kita yang sewa kartu bagi kemungkinan gedung ini gedung ini diperkirakan selesai di Februari. bantang. Lebaran baru nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Happy birthday. Jadi yang nanti ada keraguan dan Bapak Ibu, bapak anak bukan apa-apa. Kita cari bagaimana anak kita itu semangat. Bagaimana mereka mau belajar. Nah, Bapak, ada lagi yang bertanya, Bu? Sebelum ibu aja semuanya ini. Makanya memang didatangkan orang tua untuk memberikan wawasan kepada orang tua. Nanti di luar akan dipertanyakan nanti. Baik itu maupun akan dibanding-bandingkan. Yang lebih awal dijelaskan untuk mengingatkan orang tua. Ada makan di daerah sini. Karena kurikulum 2013 tidak boleh disimpan. Sudah jalan di sekolah lain, Bapak. Akan menjadikan anak awal favorit kalian sini dari kelas 1 memang di luar ini untuk kalian nanti tidak akan Saya punya uang. Terima kasih.